Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adiman. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah yang sudah menunjukkan kita kepada Islam, kepada agama ini. Tidaklah kita bisa beribadah hari ini dengan senantiasa istiqamah di jalan Allah kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Makanya penting untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah seseorang bisa melaksanakan ibadah kecuali Allah mengizinkan dia untuk melakukan ibadah. Untuk itu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji Surat Al-Baqarah ayat 186. Di situ nanti akan ada isyarat tentang agar supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur bahwasanya pada hari ini kita masih menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah, manusia-manusia yang senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah. Mungkin ini adalah berkat doa dari orang-orang tua kita zaman dahulu. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim, beliau berdoa zaman dahulu kala agar supaya negeri Mekah, ya negeri Saudi Arabia atau Jazirah Arab secara umum, menjadi negara yang makmur. Dan Nabi Muhammad Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah agar Allah mengutus dari tanah tersebut seorang nabi. Ya kita tahu di Al-Quran Allah menceritakan itu semuanya. Dan ini kita jadikan pelajaran bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang kita doakan hari ini, kita berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Contohnya misalnya, ya Allah, berilah kepada kami anak-anak, istri dan anak-anak yang senantiasa menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang senantiasa harus kita panjatkan agar nantinya kita mempunyai anak keturunan yang senantiasa menjaga salat, menjaga agama Islam di lingkungannya agar tetap bersinar, agar tetap tumbuh subur. Tidak semua lingkungan akan sama, ya, tidak akan sama, karena memang masing-masing lingkungan itu mempunyai komunitas sendiri-sendiri. Nah kita alhamdulillah dari zaman dahulu kala, orang-orang tua kita menjadi orang-orang yang gigih di dalam mensyiarkan agama, sehingga alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah. Itu mungkin salah satunya berkat doa dari orang-orang tua kita zaman dahulu. Begitu nggih? Kita bersyukur. Jamaah rahimakumullah, kita akan mulai ya.
Dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watadz da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakanlah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watadz da', aku akan mengijabahi doanya orang-orang yang mau berdoa idza da'an, ketika mereka berdoa kepadaku. Jamaah rahimakumullah, ini surat 186, surat yang berada di tengah-tengah perintah berpuasa. Perintah berpuasa mulai dari 183 sampai 187. Dan ini 186 berada di tengah-tengah. Ketika Allah sudah setelah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, hukum-hukumnya dan aturan-aturannya, di tengah-tengahnya Allah menyelipkan ayat ini. Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, kata Allah, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini Allah dekat dan mengijabai doa-doa orang yang mau berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Jamaah rahimakumullah, di sini Allah menggunakan kalimat ibadi, hamba-hambaku. Para ulama menafsiri ayat ini bahwasanya terkadang Allah menggunakan kalimat hamba-hamba secara umum, karena pada hakikatnya semua manusia baik yang beriman kafir maupun yang keseluruhan adalah sebagai hamba-hamba Allah, semuanya, baik yang buruk, ya, yang beriman, yang sholat, yang maling, yang rampok, semuanya hamba Allah. Akan tapi dalam beberapa konteks Allah menjadikan kalimat hamba-hambaku sebagai makna yang khusus. Ya, di sini karena Allah menjadikan ayat ini di tengah-tengah seruan untuk menjalankan ibadah puasa, Allah sudah memulainya dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sehingga makna ngibadi, hamba-hambaku, adalah hamba-hamba yang beriman yang mengijabai perintah-perintah Allah. Khususnya adalah bulan puasa atau berpuasa di bulan Ramadan. Ini. Dan ketika mereka bertanya kepadaku, kata Allah, sesungguhnya Allah itu dekat. Aku ini dekat. Akan mengijabai seluruh doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Jadi jamaah rahimakumullah, doa ini penting. Ad-du'a'u mukhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu semuanya ibadah. Mau diterima, mau diijabai oleh Allah hari ini, atau mau diijabai besok, ataupun mungkin ditunda di akhirat, atau diganti dengan yang lain, itu semuanya akan berfaedah bagi kita. Paling tidak kita mendapatkan pahala dari doa kita. Itu. Doa adalah ibadah. Jadi setiap kita melantunkan doa itu kita sedang beribadah. Allah tabarak wa ta'ala sangat suka kepada orang-orang yang mau berdoa. Itu tandanya orang tersebut membutuhkan Allah. Tandanya orang tersebut tidak sombong. Kalau orang kok tidak mau berdoa kepada Allah, dia merasa sombong, sudah bisa mengusahakan segalanya sendiri. Padahal yaitu semuanya tanpa izin dari Allah kita tidak akan bisa. Lalu Allah melanjutkan, ya, Allah akan mengijabai seluruh doa-doa kita dengan syarat. Dalam lanjutannya Allah berfirman, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Agar doanya dikabulkan, agar kita memenuhi persyaratan doa-doa kita, maka kata Allah,
hendaklah kalian mengijabai, ya, mengijabai apa? Panggilan Allah dan Rasulnya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian mengemani Allah dan Rasulnya. Itu syaratnya. Agar doa kita diterima oleh Allah, didengarkan oleh Allah, diijabai oleh Allah, dan pasti akan diijabai. Pasti akan diijabai asal memenuhi syarat. Itu. Ya. Allah akan senantiasa mengijabai doa kita. Ketika doa tersebut bukan doa yang buruk-buruk tapi nggih. Kalau panjenengan berdoa yang buruk-buruk belum tentu diijabai. Ya, apalagi doa untuk memutus silaturahmi, doa untuk orang kafir misalnya mendoakan keburukan kepada orang Islam, atau orang yang zalim memburukan memanjatkan doa untuk kita yang tidak zalim, itu tidak dikabulkan oleh Allah. Akan tapi sekali lagi syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Mereka harus mengijabai, artinya mengijabai itu menjalankan, ya, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah dengan dasar keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena tidak mungkin kita beriman, mengaku beriman kepada Allah, akan tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Ini aneh. Okay? Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, dia juga harus beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Makanya di dalam rukun iman ada 6. Itu semuanya harus diimani. Kalau salah satu tidak diimani, akan gugur semuanya. Panjenengan beriman kepada Allah, akan tapi tidak beriman kepada takdir misalnya. Pada bae ora iman karo Gusti Allah. Kira mboten? Panjenengan beriman kepada Allah, tidak ngandel adanya malaikat Jibril misalnya, sama saja, jadi berarti panjenengan tidak beriman kepada Allah. Panjenengan beriman kepada Allah, akan tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain, itu sama saja. Makanya di sini maksud daripada Allah berfirman, falyastajibuli, hendaklah kalian mengijabai perintah-perintahku dan mengijabai apa-apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena segala perintah Rasulullah pasti bersumber dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Ya, lalu di akhir ayat Allah berfirman, la'allahum yarsyudun. Apa itu yarsyudun? Ya, rasyada, ya. Kalau ada orang bernama Mursyid atau Rasyidin, nah ini dari kata ini. Ada yang namanya Rasyidin? Mursyid wonten, mursyid ta yang ngenyong ya, pakai gitu. Ya. La'allahum yarsyudun. Ya. Para ulama ada yang mengartikan dengan orang yang berakal. Ya, ada yang mengatakan orang-orang yang senantiasa berjalan dengan kebenaran. Kalau saya menggunakan istilah yang lebih mudah, ya, dari beberapa kalimat tafsiran para ulama, kalau saya untuk lebih mudah dimengerti, orang-orang yang mursyid ini adalah orang-orang sing pinter tur bener, ya, pinter tur bener, karena kalau pinter dok akeh, gimana betul? Pinter banyak ya, tapi sing bener sing kadang ora akeh. Ya, yang namanya maling motor pinter dong mboten? Pinter. Apa maling mobil gitu? Pinter, dia mesti harus pinter nyupir, harus tahu otomatik, tahu listrik dan sebagainya. Apa maling sekarang yang namanya maling kok maling program HP misalnya, atau maling laptop. Itu kalau bukan orang pinter tidak mungkin bisa. Akan tetapi walaupun dia pinter belum tentu benar. Ini makanya mursyid ini seperti ini. Orang yang pinter tapi menggunakan kepintarannya dalam hal yang benar. Karena segala sesuatu tergantung apa yang ada dalam hati kita. Kalau hatinya baik, ya otaknya menjadi baik, ya.
Kalau hatinya buruk, otaknya menjadi buruk walaupun otaknya canggih. Apa? Sekarang bukan istilah prosesornya sudah tinggi ya, IQ-nya tinggi. Tingkat kepintarannya luar biasa, bisa gampangannya panjenengan bisa menjalankan atau memikirkan sesuatu dengan cepat. Akan tetapi kalau hatinya buruk, maka yang keluar dari pikirannya adalah yang buruk-buruk. Ini untuk kita fahami bersama. Dan kita bersyukur kepada Allah. Ya ora pinter-pinter banget tak ora, tapi ya alhamdulillah bener nggih. Gitu. Ora usah pinter-pinter banget lah. Ya khususnya untuk masalah agama. Ya, kadang-kadang ada orang yang hafal satu Al-Quran khatam. Ya akan tetapi dalam aplikasinya dia masih menjalankan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Allah maupun Rasul. Ini pinter tapi ora benar. Ya ada orang yang hafal Al-Quran, ya tapi katanya nanti kalau saya sudah hafal Quran, saya sudah mengenal Allah, saya sudah tidak perlu sholat lagi katanya. Yang wis pinter, ya wis pinter kalau wis perek karo Gusti Allah. Saking pinter ya ini, saking pinter ya. Ya sehingga mengatakan lo sholat pakai go, jenengan kowe sing pada urung pinter. Jangan wis pinter ora perlu sholat. Contoh, ada bener orang seperti ini? Ada. Ya ini namanya pinter keblinger nggih. Pinter tapi keblinger ora bener eta. Karena apa? Karena ini hatinya yang tidak lurus ini. Makanya penting ya kita untuk berusaha menjadi seorang mursyid ini. Ya. Jamaah rahimakumullah, dari pemaparan Syekh Utsaimin, ya Syekh Utsaimin itu beliau itu ulama dari Madinah sana, ya terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Ya, kata beliau, karena ini merupakan surat yang berada di tengah-tengah perintah puasa Ramadan, maka pertama kata beliau, faedah dari surat ini bahwa puasa adalah salah satu sebab diijabahnya doa. Gitu. Kemarin sudah kami sampaikan, ada beberapa golongan yang doanya tidak ada penghalang. Di antaranya doanya orang yang sedang berpuasa. Ya. Makanya ketika kita berpuasa, ya kita mempunyai sebuah privilege. Privilege itu apa? Keistimewaan. Ya keistimewaan. Ya panjenengan ketika berpuasa dengan imanan wa ihtisaban. Ya, syaratnya itu dengan iman dan benar-benar mengharap pahala dari Allah. Ya kalau hanya berpuasa seperti anak kecil, ya tidak termasuk. Ya kalau anak kecil kan sing penting betul sore nggih, itu saking semangat itu. Kadang-kadang isin karo batire kaya sing wis mandan gede gitu yang puasa. Kita tingkatannya sudah bukan seperti itu. Kita mengharapkan benar-benar pahala dari Allah tabaraka wa taala. Itu. Jemaah rahimakumullah, karena ini ayat ini berada di tengah-tengah perintah berpuasa di bulan Ramadan. Di ayat sebelumnya Allah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an dan seterusnya. Sampai la'allakum tashkurun. Kemarin sudah kita bahas supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita sudah bahas semuanya. Ya. Di ayat 186 ini Allah menyelipkan. Itu menandakan bahwasanya puasa ini menjadi salah satu sebab terijabainya doa. Makanya monggo ya, kita mempunyai waktu kurang lebih masih ada beberapa hari, 12 atau 13 hari. Ya, kita masih mempunyai waktu-waktu yang makbul doa kita. Gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Panjenengan berdoa arep njaluk duit paribasane maring Gusti Allah, ya 10 miliar, pirang miliar silahkan, enggak apa-apa. Orang gadang melarat Gusti Allah. Nggih, walaupun semua orang minta, pasti akan dikasih. Pasti akan dikasih. Ya. Hanya saja nanti kita bahas, ya.
Yang kedua, bahwasanya ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, ya, kalimat hamba-hamba ini menandakan bahwasanya Allah sangat-sangat sayang kepada hamba-hambanya yang khusus, yaitu hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasulullah, menjalankan semua syariat agama Allah dengan imanan wa ihtisaban. Itu. Semua hamba-hamba Allah mendapatkan kasih sayang Allah. Allah Maha Penyayang, ya, Maha Pengasih, Maha Pengasih, Ar-Rahman kepada semua manusia, semua orang yang baik, yang beriman maupun yang tidak beriman. Akan tetapi Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, khusus ini, yang penyayang ini khusus untuk hamba-hambanya sing pada manut gampangane. Angger sing ora manut ya ora. Itu. Di sini Allah mengemukakan rasa sayangnya dengan kalimat tersebut. Ya, faida sa'alaka ibadi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Termasuk di antara seruan Allah yang menyatakan ibadi, ya, hamba-hambaku. Yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Contoh dalam ayat yang lain, surat Furqan. Allah berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Ar-Rahman. Ya. Hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi, ngalar ardi haunan, berjalan di muka bumi dengan ketawaduan. Ya. Tahu tawadu nggih? Apa? Ora pecicilan. Bahasa kita ora pelanda-pelende. Tawadu artinya merendahkan diri, tapi itu juga tidak rendah diri. Ya, artinya berjalan penuh di jalan di muka bumi itu sederhana, ya, sederhana. Ya, semuanya berjalan sesuai dengan kadarnya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu namanya tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang bodoh, maka mereka mengucapkan kata-kata salaman, kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sedang membicarakan kemaksiatan, berbuat sesuatu hal-hal yang melanggar aturan-aturan syariat Islam, ya kita katakan salam kepada mereka, lalu pergi meninggalkan mereka, jangan melu. Itu tanda diantaranya ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Ya. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak mengerti agama, ya, lalu mereka membicarakan apa saja yang justru mengundang kemaksiatan ataupun dosa, maka orang-orang yang dinyatakan sebagai hamba-hamba Allah ini adalah mereka tidak nimbrung, ya, tidak nimbrung untuk mengatakan atau ikut membicarakan sesuatu yang justru mengandung dosa. Ini diantaranya. Lalu berikutnya yang ketiga, faedah dari surat Al-Baqarah 186 itu menyatakan bahwa itu Allah itu dekat kepada hamba-hambanya. Ya, dalam banyak Al-Qur'an Allah menyatakan, ya, bahwa Allah itu lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat nadinya. Ya, sangat dekat Allah kepada kita. Ya, bahwasanya Allah menguasai, benar-benar menguasai apa yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kita jamaah rahimakumullah mempunyai susunan tubuh yang sangat kompleks. Ya, bagaimana proses berpikir otak kita, bagaimana proses mengalirnya darah dalam tubuh kita,
bagaimana proses dari makanan berubah menjadi tenaga misalnya. Ya panjenengan kan kadang tidak berpikir kenapa ngerebar madang kan tadi tayang mandan melaku gitu nggih. Meripate mandan padang. Coba, ini kenapa? Prosesnya kan butuh waktu. Ya. Itu seperti itu. Prosesnya butuh waktu dan ini semuanya Allah yang mengaturnya. Kita tidak punya kuasa sama sekali. Ya kadang ana sing wis madang malah dadi lemes atau ngantuk misalnya seperti itu. Ini semuanya Allah yang mengatur itu semuanya. Makanya kita harus yakin bahwa ini Allah itu dekat kepada kita, akan mengijabai apapun yang ada, apa yang akan kita doakan. Yang berikutnya faedah beliau selanjutnya adalah Allah itu mendengar doa. Ya Allah dekat dan mendengar. Makanya ketika berdoa orang perlu ngorong-ngorong, ya. Orang perlu ngorong-ngorong zikir. Berdoa, membaca Al-Quran tidak perlu harus keras-keras, ya. Itu lebih baik dengan suara yang lirih dan lembut, dengan senantiasa meresapi doa tersebut dan benar-benar berdoa. Gitu. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya di antara penyebab bahwasanya doa-doa kita terkadang tidak dikabulkan, ya, ataupun bukan tidak dikabulkan. Kadang-kadang kita berdoa ini tidak sabar nih. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita, ya, di antara sebab kita doanya tidak diijabai adalah yang pertama, ya, bahwasanya kita tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat agar doanya diijabai. Tadi kan syaratnya fal yastajibuli wal yu'minubi, agar mereka mengijabai seluruh perintahku dan menjauhi seluruh laranganku dan beriman kepadaku, ya. Karena tidak memenuhi syarat makanya doanya tidak akan terkabul, ya. Akan tetapi kalau dia memenuhi syarat pasti akan 3 kondisi kata para ulama, ya. Ketika kita berdoa pasti akan diberi 3 kondisi pilihannya. Yang pertama diijabai, ya. Yang kedua disimpan untuk nanti diberikan di dalam sorga. Yang ketiga terhindar dari mara bahaya. Ya, misalnya panjenengan minta uang nih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mudah saja, ya. Itu 3 kondisi. Mungkin dikasih langsung glutak 10 miliar. Mungkin apa mboten? Mungkin. Allah Maha Kaya. Nggih? Sangat mungkin panjenengan dikasih uang 10 miliar misalnya. Iya, sangat mungkin dikasih. Kalau tidak dikasih nanti ada pilihan kedua, opsi kedua. Panjenengan nanti tewaine nang sorga. Kalau tidak seperti itu nanti pilihan yang ketiga panjenengan akan diganti, ya, diganti. Duit tata ajeg tapi diganti dihindarkan dari mara bahaya. Itu seperti itu. Contoh misalnya seperti ini. Panjenengan misalnya punya uang pas-pasan. Punya uang pas-pasan. Ya akan tetapi uangnya itu dilalah panjenengan sehat terus. Ora kudu maring tukang pijet, ora kudu maring mana pak seu, mana kudu maring mana pak mahar. Itu contoh, ya. Itu cara Allah mengabulkan doa itu seperti itu. Ya, jadi kita berdoa pasti akan dikasih di antara 3 kondisi ini. Asal tadi memenuhi syarat. Itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya. Saya bacakan artinya dari Nabi SAW. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang panjang safarnya, rambutnya kusut dan berdebu. Artinya orang tersebut baru melakukan safar yang panjang, sehingga yang lama maksudnya, perjalanan yang lama. Rambutnya kusut dan berdebu. Lalu ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, Ya Rob, ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ternyata makanannya yang dimakan dari harta yang haram, minumnya dari minuman hasil yang haram, diberikan gizi dari yang haram, pakaiannya dari barang dari hasil haram. Bagaimana Allah akan mengijabai doa-doa orang seperti ini?
Jadi salah satu di antara sebab kenapa doa kita diijabahi adalah sebab kita masih memakan harta-harta yang haram. Itu salah satu. Ya, contoh misalnya kita memberi makan anak cucu kita dari hasil judi misalnya. Nggih, judi online yang lagi merebak sekarang nggih. Judi online. Ngertos nggih judi online? Ini yang sepuh-sepuh. Judi online itu judi lewat HP, Bapak. Jadi lewat HP itu lewat HP. Ya modelnya transfer rekening, transfer duitnya. Tidak seperti judi manual kayak saya zaman muda. Pasang 100 perak. Alias 1000. Itu kita akui ya zaman dahulu. Ya mungkin yang senior ini mengalami. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang anak-anak lebih canggih. Ya, anak-anak lebih canggih. Ya, ngerti-ngerti wong tuane sing kejederan. Ini hati-hati. Ya, jangan pernah kita memberi makan. Ya usahakan seminimal mungkin dari barang-barang yang haram. Akan berpengaruh terhadap doa kita. Akan berpengaruh terhadap kejiwaan anak-anak kita. Ini penting untuk kita pahami. Yang kedua, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan atau susah untuk dikabulkan oleh Allah, kita doanya tidak sungguh-sungguh. Kadang kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa lagi mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, di pikirannya yang kemutan apa? Ya ibu-ibu, engkau masak apa ya? Padahal lagi berdoa, meminta jalan yang lurus, yang dipikir apa? Engkau sahure karo apa? Engkau bukannya karo apa? Lebih dalam maning, engkau badak, tayang tuh kelambi apa ora? Nah itu yang membuat dia lale. Doanya tidak sungguh-sungguh. Ya, kita berdoa minta apa, panjenengan pikirannya kemana-mana. Itu seperti itu. Yang ketiga, kata Rasulullah, pasti diijabahi asal tidak terburu-buru. Rasulullah bersabda, yustajabu lil ngabdi ma lam yasta'jil. Pasti akan diijabahi. Seorang berdoa itu pasti akan diijabahi selama ia tidak tergesa-gesa minta untuk diijabahi. Ya. Karena Allah mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengijabahi doa. Ya, contoh tadi, ada yang minta uang 1 miliar. 10 miliar lah menerake. Komandan semangat dengan. Kalau diijabahi hari ini, belum tentu panjenengan mau ke sini. Gini betul? Iya, sibuk dengan uangnya kemana-mana. Shopping sih. Gini betul? Itu Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Itu. Ya. Kadang makanya kita semestinya berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalaupun doa kita kalau dirasa panjenengan berdoa kepada Allah dirasa belum diijabahi, itu hilangkan perasaan itu, ya. Karena ada 3 tadi. Kalau nggak diijabahi secara langsung akan ditunda di yaumul kiamah nanti dibalas dengan surga atau dihindarkan dari mara bahaya. Ada 3 kondisi doanya seorang muslim. Asal kita tidak tergesa-gesa, Allah pasti akan mengabulkan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, doa Nabi Ibrahim. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Apa nama babatan? Ya? Pripun nggih? Sanes yang meminta warzuk ahlahu ya Rabbana baladan aminan, awalnya bro ya? Saya lupa. Artinya Nabi Ibrahim meminta Mekah menjadi negeri yang aman, warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di Mekah ketika membawa Ismail menuju ke Mekah, ya Allah jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman dan berikan penduduknya yang beriman rezeki dari banyak buah-buahan. Barang siapa di antara yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dan kenyataannya terkabulnya kapan? Ya sekarang-sekarang ini. Dahulu Mekah ya Saudi Arabia situ surung keton. Sekarang ya namanya buah-buahan di sana apa aja ada. Bahkan lebih lengkap daripada Cikadu. Padahal di Mekah anane mung gurun pasir gitu. Akan tapi panjenengan mau mencari anggur dengan lho. Sangat banyak sih penting anak. itu ya itu maksudnya seperti itu ya. Tidak orang Arab, Nabi Ibrahim tidak mengerti bahwasanya suatu saat di Arab akan ditemukan minyak sehingga orang menjadi super kaya, negara super kaya. Ya tidak mengerti bagaimana Allah akan mengijabahi doa. Ya, berapa tahun kira-kira waktunya antara Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim dengan terkabulnya doa tersebut? Panjenengan paham? Nabi Ibrahim itu kalau dihitung usianya sekitar 3.000 sebelum Nabi Muhammad. Itu sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun baru diijabahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala doa tersebut. Begitu. Dan sekali lagi Allah mengetahui apa-apa yang yang pas untuk kita. Ya. Ngasa dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah lagi, Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, kadang barangkali sesuatu yang engkau benci ini padahal itu baik bagi kalian. Dan sesuatu yang kalian sukai kadang malah buruk bagi kalian. Karena apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Contohnya tadi, ya ketika akan diberikan rezeki yang banyak, Allah tahu, Allah lebih mengetahui. Barangkali ketika panjenengan diberi rezeki yang banyak, panjenengan menjadi kafir kepada Allah, tidak mau sholat lagi, tidak mau puasa lagi. Itu makanya kedua semeningan baik kon kira pada sregep ibadah. Begitu nggih. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas hari ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.